Selamat berjumpa dengan saya kembali, Petrus Widodo. Kali ini kita akan belajar tentang fungsi kuadrat, materi SMP kelas 9. Nah, apa yang akan kita pelajari di fungsi kuadrat? Pertama, kita akan terlebih dahulu mengenal bentuk umum fungsi kuadrat. Nah, kalau di bab terdahulu kita sudah belajar persamaan kuadrat, ini erat kaitannya. Jadi pertama kita mengenal bentuk umum fungsi kuadrat. Bentuk umum fungsi kuadrat. Ini sangat mirip dengan persamaan kuadrat, hanya kalau persamaan kuadrat itu kan sama dengan 0. Nah, bentuk umumnya adalah ini, fx. Fx itu boleh saja diganti dengan y ya sebagai nilai fungsi kalau nanti di grafik kartesius, sangat erat kaitannya. Sama dengan a x kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, inilah bentuk umumnya. Jadi bentuk umumnya adalah ini. Nah, fx di sini adalah nilai fungsinya. Nilai fungsi. Ya, boleh juga ini sama dengan y juga boleh. Lalu a di sini adalah koefisien. Koefisien dari variabel yang berpangkat 2. Di sini variabelnya x kuadrat dan x, jadi x kuadrat. Lalu b itu koefisien dari x. Dan c itu adalah suatu konstanta. Konstanta itu suku yang tidak memiliki variabel. Nah, di sini x kuadrat, x itu namanya variabel. X kuadrat X ini adalah variabel. Apakah harus X? Jawabannya karena nanti dikaitkan dengan grafik kartesius, maka lebih baik kita pakai X. Oke, ini adalah bentuk umum dari fungsi kuadrat. Nah, A, B, C bukan menunjukkan urutan depan, tengah, belakang ya. Mau dimanapun posisinya, yang menjadi koefisien X kuadrat itu adalah A. Begitu. Nah, kemudian setelah kita mengenal bentuk umum fungsi kuadrat, kita juga perlu mengenal hal-hal lain, yaitu yang B, kita akan mengenal tentang diskriminan. Ya, diskriminan atau pembeda. Jadi diskriminan. Jadi fungsi kuadrat ada yang namanya diskriminan. Nama lainnya ini pembeda. Ya, kenapa disebut pembeda? Karena fungsinya memang untuk membedakan jenis akar-akar dari fungsi tersebut. Jadi kalau ditanya apa itu diskriminan? Nah, diskriminan ini adalah nilai yang membedakan ya jenis akar-akar dari fungsi kuadrat. Nah, ini namanya pembeda. Nah, bagaimana cara menentukan nilai tersebut? Nah, nilai diskriminan
itu ditentukan dengan persamaan seperti ini. Diskriminan nanti diberi simbol D ya. D itu sama dengan B kuadrat dikurang 4 kali A kali C. Nah, B, A, dan C itu adalah ini. A itu koefisien X kuadrat, B itu koefisien dari X, C itu konstanta. Kita lihat contoh. Ya, contoh. Ya. Diketahui misalnya fungsi kuadrat fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 3x dikurang 4. Nah, berapa nilai diskriminannya? Nah, kita lihat. Dari sini nilai A-nya ini. A itu ini 2. B ini 3. Dan C negatif 4. Ini C, bukan hanya 4-nya tapi negatif 4. Nah, dari sini kita tinggal masukkan ke persamaan diskriminan B kuadrat, B-nya 3. 3 kuadrat dikurang 4 kali A itu 2 kali C itu negatif 4. Tinggal kita hitung. Ini 9. 4 kali 2 itu 8. 8 dikali negatif 4 itu negatif 32. Negatif kali negatif jadi positif 32. Nah, 9 ditambah 32 adalah 41. Nah, inilah nilai diskriminannya. Lalu apa gunanya tahu nilai diskriminan? Nanti kita akan lihat di sifat-sifatnya. Selanjutnya, apa peranan dari nilai diskriminan tadi atau pembeda? Nilai diskriminan itu bisa saja sama dengan 0. Nah, kalau diskriminan sama dengan 0, maka nanti grafiknya ini memotong sumbu X di satu titik saja. Kalau digambar kira-kira begini ya. Jadi misalnya ini sumbu X biasanya kan digambarkan mendatar ya. Lalu sumbu Y-nya tegak, saya nggak usah gambar. Nah, itu memotong di sumbu X di satu titik. Jadi begini, kalau dia terbuka ke atas seperti ini, ideanya di sini. Kalau dia terbuka ke bawah, ya begini. Kemudian kalau D-nya lebih dari 0, D lebih dari 0 itu berarti positif. Seperti tadi 41 itu positif. Maka grafik akan memotong sumbu X itu di 2 titik. Seperti ini. Kalau dia terbuka ke atas, nah, memotong di 2 titik. Di sini dan di sini. Atau kalau terbuka ke bawah, ya begini. Itu. Lalu kalau nilai diskriminannya kurang dari 0, itu berarti negatif ya. Ya. Maka grafiknya tidak akan memotong sumbu X. Ya, tidak akan memotong sumbu X. Maka bisa jadi kalau dia terbuka ke atas begini. Kalau terbuka ke bawah, ya begini. Oke, itu adalah pengaruh dari nilai diskriminan terhadap bentuk grafik. Nah, kemudian yang berikutnya, setelah kita mengenal diskriminan, bagaimana kita menentukan koordinat titik potong grafik terhadap sumbu X, seperti ini. Ini titik berapa, koma berapa, berapa, koma berapa. Ini namanya koordinat titik potong terhadap sumbu X. Nah, menentukan
koordinat titik potong terhadap sumbu X. Ya. Mari kita lihat bersama ya bahwa grafik itu memotong sumbu X pasti ketika nilai fungsinya atau nilai Y-nya 0. Maka biasanya kita menyatakan titik-titik di sumbu X itu pasti berapa, 0, berapa, 0, demikian. Di sini juga misalnya berapa, 0, berapa, 0, dan seterusnya. Jadi ketika nilai Y-nya sama dengan 0. Jadi pertama yang harus kita lihat adalah Fx, nilai Y itu Fx, Y itu sama dengan Fx, sama dengan 0. Ya. Nah, kalau nilai Fx-nya sama dengan 0, maka sama dengan menyelesaikan persamaan kuadrat. Maka boleh juga nanti bahwa X yang menghasilkan 0 itu disebut dengan pembuat 0 fungsi. Jadi nilai X berapa yang menghasilkan fungsi sama dengan 0 itu disebut juga pembuat 0 fungsi. Kita ambil contoh ya, kita ambil contoh. Diketahui misalnya Fx sama dengan 2x kuadrat min 4x min 6. Lalu kita akan menentukan koordinat titik potong terhadap sumbu X ya. Oke, yang pertama kita lihat koordinat titik potong. Titik potong terhadap sumbu X. Ingat bahwa grafik memotong sumbu X ketika Fx sama dengan 0. Nah, Fx-nya kita ganti 0, lalu kita cari akar-akarnya. Ya, Fx-nya kita ganti 0. Jadi di sini ini nilainya ini 0, maka akan menjadi 2x kuadrat min 4x min 6 sama dengan 0. Nah, melalui cara pemfaktoran yang sudah kita pelajari di persamaan kuadrat, maka kita akan memperoleh faktor dari persamaan kuadrat, ini sekarang namanya persamaan kuadrat ya, ini sama dengan 0, itu adalah 2x min 2 dikali x plus 3 sama dengan 0. Nah, kalau lupa cara memfaktorkan, silahkan nanti dibuka kembali materi sebelumnya. 2x min 2 dikali x plus 3 sama dengan 0 itu terjadi kalau 2x min 2 sama dengan 0 atau x plus 3 sama dengan 0. 2x min 2 sama dengan 0 itu terjadi jika 2x-nya sama dengan 2. X plus 3 sama dengan 0 terjadi jika x-nya sama dengan negatif 3. Nah, 2x sama dengan 2 itu berarti nilai x-nya adalah 2 dibagi 2, yaitu 1. Nah, kita sudah ketemu dua nilai x yang menyebabkan nilai y-nya 0. Maka pertanyaan pembuat 0 fungsi adalah x sama dengan 1 dan x sama dengan negatif 3. Nah, kalau kita mau nuliskan koordinat titik potongnya, maka koordinatnya adalah, jadi koordinat titik potong ya terhadap sumbu x ada 2, yaitu x-nya 1, y-nya berapa? 0, fx-nya 0, berarti 1,0 dan
Yang kedua adalah negatif 3,0. Nah, yang kedua kalau ditanya pembuat nol fungsi adalah X sama dengan 1 dan X sama dengan negatif 3.